Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Karena mau tukar tambah dengan neneknya. Baik, terima kasih Bu Yuslinda, Pak Guston. Masukan dari saya, dari mulai bab 1 berarti ya, latar belakang masalah ini hendaknya menyajikannya itu dari umum ke khusus gitu ya. Tapi tidak terlalu umum juga gitu. Dari umum ke khusus. Umumnya tentang apa? Tentang masalah utamamu. Apa masalah utama yang diteliti? Kinerja secara umum, baru ke khusus gitu. Nah, setelah khusus kinerja, ungkapkan ada masalah apa dengan kinerja di sana. Cara mengungkapkannya bagaimana? Dengan menyampaikan atau dengan menyajikan data-data prasurvei. Data-data yang terkait dengan masalah-masalah kinerja. Ya, fenomena itu. Setelah itu bicara, ini data-data fenomena ini kira-kira apa saja yang mempengaruhi data-data indikator-indikator yang terkait dengan kinerja ini. Apa saja yang mempengaruhi? Oh, ada masalah gaya kepemimpinan, ada indikator-indikator yang terkait dengan gaya kepemimpinan, ada indikator-indikator yang terkait dengan budaya organisasi, ada yang terkait dengan apa lagi, satu lagi? Nah, itu. Setelah itu cari jurnalnya. Cari jurnal yang meneliti keempat variabel ini. Gimana sih sebenarnya hubungan antar variabel dari 4 variabel ini berdasarkan penelitian terdahulu, gitu loh. Sehingga muncul muncul tema penelitian. Nah, kamu di sini tuh jurnalnya belum ada yang spesifik yang menghasilkan atau yang memunculkan sebuah tema penelitian. Juga ada beberapa yang bersifat masih plagiasi. Dalam itu nggak boleh. Menurut Pak Guston, dalam Yuslinda itu nggak boleh. Ya. Harus dirunut ke buku aslinya. Lalu bagaimana kalau nggak ketemu? Ya cari yang lain. Kan buku banyak. Yang relevan tentu. Apa yang dimaksud relevan? Yang dimaksud relevan adalah sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan data-data fenomena yang ada di sana, sehingga oh ini pas ini. Bukan hanya sekedar baru, bukannya sekedar 5 tahun terakhir. Nah, termasuk di dalam penulisan nama penulis buku. Ini nama belakang ya, jangan diambil lengkap. Apalagi sampai gelarnya, Dr. Sitorus, Dr. Guston Sitorus, SEMM, nggak boleh. Cukup Sitorus gitu. Sitorus tahun berapa, ya. Kalau disebut lengkapnya nanti di daftar pustaka di lembar terakhir itu pun gelarnya juga nggak perlu. Nama lengkap dan itu pun nama yang depan cukup disingkat. Misalkan Guston Sitorus ya Sitorus terus G gitu. G-nya di belakang bukan di depan. Itu ya. Judul tabel fenomena indikator. Ini juga begitu ya. Bikin samar-samar aja, nggak langsung vulgar ketemu nama variabelnya. Nanti dipertanyakan, dari mana Anda menyebut variabel ini? Tahu-tahu kok muncul variabel ini. Padahal yang disajikan di dalam latar belakang masalah itu adalah fenomena yang mengindikasikan satu masalah atau indikator tertentu. Itu kok tahu-tahu menyebut variabel. Ya.
Nah, untuk bab 2, ini nggak perlu ya, pengertian SDM, manajemen SDM nggak perlu, terlalu general. Anda cari atau Anda sajikan di sini teori-teori yang terkait dengan variabel. Cukup dari variabel aja, variabel. Atau sekedar disebutkan grand theory sama middle teorinya boleh, tapi sebutkan aja bahwa apply teori variabel-variabel yang Anda teliti ini middle teorinya ini, grand teorinya ini. Udah, nggak perlu dibahas yang luas-luas. Kemudian budaya organisasi sama gaya kepemimpinan saya minta nanti dimasukkan juga tentang tipologi budaya organisasi. Karena ini nanti akan memperkaya pembahasan. Juga gaya kepemimpinan, macam-macam gaya kepemimpinan ini juga akan memperkaya pembahasan. Sehingga nanti saya punya prediksi kamu bisa menemukan sesuatu yang baru. Minimal gaya kepemimpinan macam apa yang ada di tempat penelitianmu dan budaya organisasi, tipe budaya organisasi apa yang ada dalam tempat penelitianmu. Kemudian, nah letak penelitian terdahulu. Ini letaknya dipindah ya setelah kerangka berpikir. Karena kalau Anda sudah menyajikan kerangka berpikir, ini sesungguhnya Anda sudah mulai membangun paradigma penelitian atau model penelitian. Yang nantinya ini juga sudah tergambar hipotesis-hipotesisnya. Nah, baru setelah itu sajikan penelitian terdahulu dengan maksud bahwa model penelitianmu itu ada sesuatu yang baru berdasarkan teori. Ada sesuatu yang baru berdasarkan teori dibanding dengan jurnal-jurnal pendahulunya. Itu namanya state of the art. Novelty berdasarkan teori. Kemudian mengenai desain penelitian ini tolong juga dilengkapi ya. Sedikit diulas tentang tujuan penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, metode. Kemudian instrumen, Anda sudah sebutkan di sini instrumen penelitian. Sebutkan pula secara spesifik instrumen mana yang Anda gunakan untuk mengambil data dalam penelitianmu ini. Demikian juga jenis data, ya. Anda sebut di sini jenis data primer, sekunder, dan data jenis mana yang Anda butuhkan, yang mau Anda ambil dalam penelitian ini. Kira-kira sudah jelas apa yang saya sampaikan, Nur Faiza? Sudah cukup jelas. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, tapi saya sudah catat semuanya. Saya perbaiki. Oh iya. 3 hari sanggup? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya. Oke. Itu saja Bu Yuslinda. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.